Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengacara Rasman Arif Nasution memasuki babak baru yang semakin panas. Seperti diketahui beberapa waktu belakangan, Rasman tengah sibuk bolak-balik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selain untuk keperluan Laura Mezani, Rasman juga mengawal laporan keluarga Fadel Bajideh serta aduannya sendiri terhadap Nikita. Aksi Rasman warawiri ke kantor polisi pun seolah menjadi celah bagi Nikita untuk melontarkan ejekan keseteruannya. Secara belak-belakan, ia pun menganggap Mapolres Jakarta Selatan sebagai rumah kedua Rasman, sehingga tidak perlu dikomentari secara berlebih, apalagi membuatnya gentar. Siang hari ini, saya bersama dengan tim menindaklanjuti laporan dari Bapak Umar Bajideh terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Adapun saksi yang dihadirkan hari ini adalah saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dan saudara Martin Bajideh. Insya Allah hari ini surat ditandatangani untuk pemanggilan saudari Nikita Mirzani. Kapan, seperti apa, tolong saudara-saudara pantau. Kalau Rasman kan memang rumah keduanya Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau dia datang ke sana ya biarin aja. Ya mungkin dia memang rindu sama Polres Jakarta Selatan, kan nggak tahu. Buat orang-orang yang sombong, gue kasih tahu dulu buat orang yang sombong, jangan terlalu sombong karena kalian bagi orang-orang sombong ini sedang menikmati istidrat sekalian. Tak hanya kepada Rasman, keluarga Fadel Bajideh pun ikut mendapatkan semprot dari Nikita Mirzani. Seperti diketahui, ibu 3 anak itu dilaporkan ayah Fadel, Umar Bajideh, atas dugaan pencemaran nama baik. Alih-alih takut, Nikita justru mengatakan kepada Fadel dan keluarganya untuk membersihkan diri sebelum pergi ke kantor polisi. Bahkan mengejek mereka dengan panggilan cumi asin. Ya, saya terima kasih sama penyidik Bribtu Ujo Haji. Mudah-mudahan penyidik ini bisa tegak ke atas dan cepat diproses, karena kalau bertele-tele begini, gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil, diproses, dengan kita tuntun semua sama teman-teman media ini. Jadi harus segera, saya berharap secepatnya supaya gembong-gembong fitnah ini dihapus dari. Banyak kan Niki di penjara terus. Pengen di penjara gitu? Oh pengen ya? Iya. Penjarain lah kalau bisa. Bagaimana? Gak usah dia benci sama saya benci juga sama dia ya. Iya buat keluarga binatang ya, kalau mau ke Polres atau kemana, ya bawa mandi dulu gitu ya, ke dokter gigi Devia. Kalau enggak, bibirnya kasih lip serum Mbak Nikita Mirzani, biar nggak hitam banget dan cumi asin ya. Sebelumnya Nikita juga membuat heboh jagat maya lantaran mengunggah foto putrinya Laura Mezani atau Loli bersama dengan seorang pria. Dalam foto itu Loli nampak tersenyum manis dan tampak begitu dekat dengan sosok yang namanya belum diketahui tersebut. Dalam captionnya, Nikita bahkan menyebut bahwa putrinya itu sudah sadar. Namun saat ditemui awak media, ia masih enggan mengungkapkan identitas pria yang berfoto dengan Loli. Loli sama cowok tuh siapa? Ami, Siapa? Iya. posting. Lagi posting sama cowok. Loli sama manusia. Iya. Yang jelas. Cowoknya ganteng nih. Ya, iya dong. Itu baru anak Nikita Mirzani. Soal tentang ibunya ke gue selalu ikhlas apapun itu. Apa yang ibunya serang, apa yang ibunya perkataan ibunya ke gue selalu ikhlas. Gue selalu ridho apapun itu, karena hidup itu harus ikhlas untuk mencapai tujuan lu.
Menanggapi unggahan Loli bersama pria lain, Fadel Bajideh mengaku dirinya tidak terbakar api cemburu. Alih-alih merasa panas, dia mengaku justru bahagia melihat kekasihnya sudah kembali tersenyum. Namun, ia mengaku tak percaya dengan kebenaran foto tersebut. Dengan percaya diri, Fadel menyebut Loli tidak mungkin punya kekasih baru dan sangat tergila-gila kepadanya. Alhamdulillah kalau Loli ada senyum, ada happy, gue suka ngelihatnya, gue senang, ikut senang, karena yang gue harapkan pada saat lagi seperti ini adalah Loli kembali senyum lagi, kayak gitu. Loli kembali senyum lagi. Dibilang gue percaya, gue nggak percaya, gitu. Kalau dibilang gue percaya, gue nggak percaya. Karena orang yang udah tergila-gila sama cinta, seperti gue pun, gue nggak bakal bisa lepas dari dia, dan dia pun nggak bakal bisa lepas dari gue. Cemburu enggak juga, karena kalau cemburu, dibilang cemburu enggak, karena yang nemenin dia dari awal dia sendiri sampai sekarang itu gue. Ya. Yang pertanyaan besar, kenapa di postnya hari ini? Lagi kamu ada di sini. Iya, dihapus juga. Saat kamu ada di sini. Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau ngelihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat datang ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Laura itu saat ini menjadi Laura anaknya Nikita Mirzani. Seperti itu yang harus kita ambil pesan dari foto yang beredar tersebut ya. Yang jelas foto itu benar. Saya katakan benar karena saya ada di situ. Tapi saya tidak akan menanggapi karena itu menjadi ranah pribadi dan menjadi haknya Nikita Mirzani untuk memposting. Yakin akan kesetiaan cinta Loli kepada dirinya, Fadel bahkan kabarnya sudah siap untuk melamar sang kekasih. Ia mengaku akan menunggu sampai 28 Mei 2025 mendatang, di mana Loli akan berusia 18 tahun dan dinyatakan dewasa secara hukum. Fadel yakin saat itu Loli akan dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari sang ibu alias Nikita. Buat kalian semua yang mungkin di media sosial yang langsung DM ke gua pun banyak, oh Fadel dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Karena dia bahagia, tapi kan ini belum ada kebenarannya. Itu alhamdulillah. Nanti bakal dibuktiin aja sampai dia dewasa, ya kan 4 bulan lagi lah, 3 bulan lagi. 28 Mei, bener. Itu 28 Mei, kita buktiin apakah itu benar atau tidak, seperti itu. Karena itu baru hanya foto, belum video, belum juga nanti pada saat dia ada vlognya atau apa, ya seperti itu. Saya mau hadir di pernikahan Fadel bulan 6 atau bulan berapa kan? Saya justru mau saya kalau diundang nggak diundang saya akan hadir kok. Udah ya, dikawinkan aja itu. Orang udah saling suka, saling cinta, saling sayang. Gimana? Masa kita batas-batasi? Ya kita akan sampaikan dong sama orang tuanya, ya kan? Kalau masih orang tuanya menganggap itu anaknya kan gitu. Kalau orang tua tidak menganggap itu lagi anaknya kan susah juga kita. Ya gimana ya kan? Ya kan, siapapun kan bisa jadi wali asal mau menjadi wali. Yang jelas ada seseorang yang lagi berbahagia berduaan. Apakah dia dalam menjalin hubungan dan sebagainya, itu mungkin ibunya yang bisa tahu. Yang dalam hal ini Nikita Mirzani. Lupa kalau ada pasal gitu loh ya. Yang pertama saya baca itu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Itu Undang-Undang Perkawinan. Bunyinya seperti ini yang saya ingat. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Artinya kalau seseorang masih 18 tahun harus mendapatkan izin orang tuanya. Adapun sampai saat ini keberadaan Loli tidak dapat diketahui. Pihak Nikita Mirzani hanya menyebut ia tengah berada di tempat yang eksklusif. Setelah kabur dari safe house ke kantor Rasman pada 9 Januari 2025, dia mengaku tidak betah tinggal di safe house karena menurutnya dia disatukan dengan penderita ODGJ dan pasien HIV. Loli juga mengatakan dirinya tidak pernah
dijenguk keluarga sekalipun selama 5 bulan berada di safe house. Hal itu bahkan membuat Rasman sampai berencana untuk mengadopsi Loli sebagai anak angkatnya. Di sisi lain, Nikita sempat menyindir sang seteru tidak mampu membayar uang sekitar 30 juta rupiah saat Loli menjalani perawatan di RS Polri. Bilangin juga sama Rasman ya. Kenapa tuh biaya rumah sakit RS Polri gue yang disuruh bayar? Padahal kan dia yang nganterin Loli ke rumah sakit. Harusnya kan dia yang tanggung biaya. Kenapa gue yang disuruh bayar? Kebanyakan ngomong tuh si Rasman. Gak punya duit dia buat bayar rumah sakit tuh. Coba tanya dia. Kenapa gue disuruh bayar? Katanya dia yang ngurus si Loli tuh. Kok pas lagi Loli dipindahin dari rumah sakit, terus dia dikasih bill dia gak mampu bayar. Ujung-ujungnya gue yang suruh bayar. Ini dari kemarin gue diem aja nih, karena gue sibuk. NM telah membayar rumah sakit Polri sebesar 30 juta rupiah. Saya tantang perlihatkan bonnya atau perlihatkan bil tagihannya. Karena jika memang ada tagihan dari RS Polri terhadap kondisi Loli yang padahal telah disepakati bersama bahwa Loli dalam pengampuhan negara. Loli ditanggungjawab sepenuhnya oleh Kementerian PPPA. Artinya itu bisa menjadi pungli yang dilakukan oleh RS Polri. Tapi kalau memang ada, saya juga berani mengganti uang NM itu. Jangan dia nyatakan bahwa kami Ranlovem tidak punya uang 30 juta. Ya Pak Rasman selalu bilang Allah Maha Kaya. Tapi insya Allah kalau segitu dan untuk Loli kami siap. Laura itu masih anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang KUH Perdata dia belum dewasa. Sehingga dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum kecuali atas izin orang tuanya, seperti itu. Sementara itu, bukan hanya dengan keluarga Bajideh, Nikita Mirzani juga dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas kasus dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Permasalahan mencuat saat Loli kabur dari safe house. Rasman mengaku diserang oleh Nikita hingga mengalami luka. Secara belak-belakan, ia juga mengatakan merasa sangat puas jika Nikita mendekam di penjara, bahkan jika hanya 1 hari saja sekalipun. Jadi Nikita Mirzani, ya saya rindu juga saya dengan ocehan dia. Sudah 2 minggu nggak pernah ngocehin saya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kasus laporan saya harus jalan. Dan saya juga hari ini dengan Rahmat akan diskusi dengan penyidik laporan saya terhadap NM yang kedua, yaitu dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan kepada saya. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun, dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya, 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek gerak kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebut-nyebutnya diduga. Ya sering disebut orang sekarang menjadi ya seseorang yang berinisial Niki Bull. Saya nggak tahu maksudnya siapa itu Niki Bull ya.